Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di YouTube saya, Zainul Cece. Mudah-mudahan YouTube ini wasilah membawakan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana pada bulan ini, itu bulan agung, bulan mulia, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini setiap amal yang kita lakukan pahalanya berlipat-lipat ganda. Maka jangan sampai kita bermalas-malasan untuk beramal. Dan sebaik-baiknya beramal adalah pada bulan Ramadan. Maka dari itu Al-Fakir mengajak kepada para pendengar dimanapun Anda berada, ayo kita tingkatkan amal ibadah kita, baik ibadah mahdoh atau ibadah ghairu mahdoh, baik ibadah kepada Allah dan juga ibadah kepada manusia. Pada kesempatan yang mulia ini, saya Al-Fakir ingin menjelaskan tentang orang yang berpuasa, yakni ada satu surga khusus orang yang berpuasa. Jadi amat sangat mulia nih, orang yang berpuasa dapat surga, dan surga ini khusus untuk orang yang berpuasa, bukan untuk orang yang lain. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di sini Al-Fakir baca dulu ya hadisnya, kemudian ntar diterjemahkan. Dan jika ada kekurangan mohon dikoreksi, diperbaiki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Sahl bin Sa'din, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi ini dari an Sahl bin Sa'din, dari Sahl bin Sa'din. Semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, inna fil jannati, sesungguhnya di dalam surga, baban yuqalu, ada satu pintu yang disebut-sebut, atau yang dinamakan lahur royyanu, yaitu pintu ar-royan. Namanya pintu ar-royan. Jadi di surga ada pintunya disebut pintu ar-royan. Yadkhulu minhu as-shaimun, akan dimasukkan ke dalamnya as-shaimun, yaitu orang-orang yang berpuasa, yang gemar dan penuh keyakinan tentang puasa itu, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi termasuk orang-orang yang berpuasa kepada pintu ar-royan. Nama pintu tersebut ar-royan, pintu surga, yaitu orang yang berpuasa. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ketika alam semesta sudah hancur. Jadi ketika tidak ada kehidupan lagi di dunia. La yadkhulu minhu ahadun, tidak ada seseorang pun yang masuk kepada pintu itu atau kepada surga itu, ghairuhum, selain orang tadi, selain orang yang berpuasa. As-shaimun, orang-orang yang berpuasa. Yuqalu aina as-shaimun, maka dikatakan, mana nih orang-orang yang berpuasa? Fayakumuna, maka mereka orang-orang yang berpuasa berdiri. Fayakumuna la yadkhulu minhu ahadun, tidaklah seseorang memasuk pintu tersebut, siapapun orangnya, ahadun, siapapun satu orang, siapapun, ghairuhum, kecuali orang-orang tersebut, yakni orang yang senantiasa senang puasa, cinta puasa. Yuko ghairuhum fa idza dakhalu, ketika orang-orang yang berpuasa tadi mendapatkan pintu ar-royan, maka mereka masuk semuanya. Ketika sudah masuk, fa idza dakhalu ughliqa, dikunci rapat-rapat, ditutup rapat-rapat, alam yadkhul minhu ahadun, tidaklah diperbolehkan seseorang siapapun masuk pintu
pintu itu, yakni seseorang hanya yang berpuasa yang masuk di pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, maka sungguh mulia orang-orang yang berpuasa, baik di puasa Ramadan maupun di puasa luar Ramadan. Seperti hanya kalau habis beres puasa Ramadan, ada puasa apa tuh? Puasa Syawal ya. 6 hari berturut-turut boleh, jeda juga boleh. Begitu juga puasa Yaumul Bid, sebulan 3 kali. Atau juga ada puasa Senin Kamis, terutama puasa di bulan Ramadan. Maka dari itu Al-Fakir mengajak, mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mampu menjalankan perintah Allah daripada yang wajib dan juga yang sunnah. Dan juga di dalam hadis lain, orang yang berpuasa nih ada kebahagiaannya nih. Di kitab Riyadhus Shalihin di sini dituliskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala anhu au radhiyallahu anhu. Jadi orang yang berpuasa ada mendapatkan 2 kebahagiaan. Yang tadi hadis pertama yang saya jelaskan, orang yang berpuasa akan memasuki pintu namanya Ar-Rayyan. Nah, di situ Ar-Rayyan, di situ pintu khusus orang yang berpuasa. Dan orang yang berpuasa ini akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Yang pertama, bahagia ketika menjelang berbuka puasa. Bukan seakan-akan kita menjelang berbuka puasa makan, tetapi bahagia karena kita sudah mampu dan sudah diberi izin oleh Allah untuk berpuasa sampai 1 hari penuh, yakni ketika menjelang berbuka puasa. Dan di waktu itu, di waktu menjelang puasa itu, menjelang berbuka puasa, maka di waktu itulah doa-doa kita cepat dikabul. Maka tidaklah seorang hamba berbuka puasa kecuali berdoa di sebelum menjelang berbuka puasa atau ketika adzan, maka doa-doa itu akan dikabul. Kemudian yang kedua adalah kebahagiaan yang akan didapat oleh orang yang berpuasa, ilqa'illah, akan berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin, akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, mari kita senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita dengan benar-benar sungguh-sungguh meyakini bahwasanya ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama adalah hadis menjelaskan tentang orang yang berpuasa akan masuk surga dengan pintu yang disebut-sebut pintunya Ar-Rayyan. Tidak boleh masuk orang-orang selain orang yang berpuasa. Yang kedua adalah 2 kebahagiaan yang akan didapat oleh seorang hamba yang berpuasa, yakni ketika menjelang berbuka, yakni ketika dia menjelang berbuka sebahagia karena sudah diberikan kekuatan oleh Allah, diizinkan untuk berpuasa penuh menjalankan perintah-perintah Allah. Bahagia dong, bahagia alhamdulillah ketika kita bisa mampu menjalankan perintah-perintah Allah. Dan yang kedua adalah kebahagiaannya di hari nanti, di akhirat nanti, kita orang-orang muslim yang benar-benar berpuasa akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa hijab apapun. Mudah-mudahan ada manfaatnya daripada Al-Fakir pada saya. Jika ada kekurangan, kesalahan, itu emang kekurangan saya banget. Jika ada kebenaran, kebaikan, itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Sekian. Semoga para hadirin sehat selalu di rumah dan menjalankan ibadah puasa dengan baik dan dijauhkan dari segala-segala dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.